Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nikita Alitanti Dewi dengan NIM 2309 511143 dari kelas C. Pada kali ini akan menyampaikan materi dari kasus yang saya temukan, yaitu penyakit abses akibat infeksi bakteri Staphylococcus dalam penugasan mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur veteriner. Latar belakang, Staphylococcus adalah genus bakteri gram positif yang sering ditemukan pada kulit dan selaput lendir hewan dan manusia. Bakteri ini berbentuk bulat dan seringkali bergerombol seperti buah anggur. Staphylococcus merupakan salah satu genus bakteri yang paling sering menyebabkan infeksi pada hewan dan manusia, mulai dari infeksi kulit ringan hingga infeksi serius yang mengancam nyawa. Salah satu infeksi kulit yang umum disebabkan oleh Staphylococcus, yaitu penyakit yang akan kita bahas kali ini, adalah penyakit abses. Mungkin beberapa dari kalian masih awam tentang penyakit ini. Penyakit abses merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan nanah yang terjadi di dalam rongga tubuh yang terlokalisir akibat adanya infeksi dari suprasi jaringan. Umumnya, infeksi dapat ditandai dengan muncul bengkak dan kemerahan. Secara umum, abses pada kucing disebabkan oleh bakteri pyogenik menghasilkan nanah seperti Staphylococcus. Infeksi oleh Staphylococcus dapat menyebabkan keradangan dan terjadinya pengeluaran toksin. Toksin tersebut menyebabkan sel radang dan sel darah putih leukosit menuju ke tempat terjadinya peradangan atau infeksi, sehingga terbentuknya dinding abses yang berguna untuk mencegah infeksi meluas ke bagian tubuh lainnya. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis abses. Berdasarkan lokasi kemunculannya, abses pada kucing terbagi menjadi 3 macam, yaitu abses kulit. Abses jenis ini biasanya lebih sering menyerang kucing liar atau kucing peliharaan yang sering bermain di luar rumah, yang rawan berkelahi hingga terkena gigitan atau cakaran. Yang kedua, itu ada abses gigi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penumpukan bakteri di permukaan gigi. Saat bakteri menumpuk, gusi akan meradang dan membentuk abses. Kucing yang mengalami abses gigi dapat menunjukkan gejala berupa sulit bernafas, tidak mau makan, banyak mengeluarkan air liur, mulut bau, dan adanya nanah atau darah pada air liurnya. Yang ketiga, yaitu ada abses di organ dalam tubuh. Ini merupakan jenis abses pada kucing yang paling jarang terjadi, tetapi sangat berbahaya karena seringkali tidak kelihatan. Abses ini bisa menyerang organ manapun di dalam tubuh kucing, seperti paru-paru, hati, otak, dan pankreas. Abses yang terbentuk di paru-paru kucing biasanya berasal dari infeksi paru-paru atau pneumonia, sementara pada otak, abses tidak tertangani bisa menyebabkan infeksi selaput otak atau meningitis. Baik, selanjutnya masuk ke penyebab penyakit abses. Penyebab abses pada kucing paling umum adalah luka, cakaran, atau gigitan dari binatang lain. Biasanya, luka ini terbentuk saat hewan itu berkelahi. Saat terkena gigitan atau cakaran, bakteri dari gigi atau cakaran langsung masuk yang berakibat infeksi. Mengingat, kulit kucing biasanya sembuh dengan cepat. Biasanya, luka tersebut akan segera rapat dan terperangkap di bawah kulit, yang membuatnya berkembang dalam lapisan kulit. Abses bisa terbentuk sekitar 2-4 hari setelah bakteri menginfeksi tubuh kucing. Abses yang tidak diobati bisa menimbulkan infeksi yang lebih parah. Infeksi ini biasanya menyebar dari lokasi abses ke seluruh tubuh kucing. Jika hal ini terjadi, kucing bisa mengalami infeksi berat atau bahkan kematian. Nah, setelah tadi kita membahas tentang apa itu abses dan juga penyebab abses, sekarang kita masuk ke gejala abses pada kucing. Biasanya gejala abses itu bisa terlihat dari nafsu makan hewan yang menurun, hewan yang akan tampak lesu, demam, tidak mau berinteraksi dengan owner dan hewan lain, terdapat daerah yang bengkak
dan benjolan yang berwarna merah, sering menjilati bagian tubuh yang sakit, sering mengeram, dan tidak membiarkan owner dan hewan lain menyentuh tubuhnya. Hewan menjadi agresif dan juga pincang. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam permasalahannya, di mana kasus kali ini saya ambil langsung dari penyakit kucing saya pada tahun 2022 kemarin. Molly, seekor kucing Persia berusia 1 tahun, dibawa oleh pemiliknya ke klinik hewan dengan keluhan adanya benjolan merah dan bengkak di bagian punggung. Owner Molly menceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya Molly dapat hilang selama beberapa hari dan kemudian kembali dengan benjolan di bagian punggungnya. Owner curiga hal ini disebabkan oleh gigitan kucing lain karena Molly saat pulang menjadi lebih agresif. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dokter hewan menemukan benjolan yang terlokalisasi di bagian punggung tengah Molly. Benjolan tersebut terasa hangat dan nyeri saat ditekan dan terdapat fluktuasi atau berisi cairan. Dengan kulit di sekitar benjolan tampak kemerahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, dokter hewan menduga Molly mengalami abses yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian solusi. Untuk mengatasi abses pada Molly, dokter melakukan tindakan bedah minor. Benjolan dibedah untuk mengeluarkan nanah dan jaringan yang rusak. Luka bedah kemudian dibersihkan dan dijahit. Setelah operasi, Molly diberikan antibiotik spektrum luas untuk mengatasi infeksi Staphylococcus aureus. Selama masa pemulihan, Molly diberikan obat pereda nyeri dan antibiotik sesuai dengan resep dokter. Luka operasi Molly sembuh dengan baik dan benjolan tidak muncul kembali. Owner Molly sangat senang karena Molly kembali ceria dan aktif seperti sedia kala. Baik, selanjutnya itu ada upaya pencegahan. Upaya yang pertama yaitu periksa tubuh kucing secara berkala untuk melihat adanya luka, goresan, atau benjolan. Jika ditemukan luka, segera bersihkan dengan cairan antiseptik yang aman untuk hewan dan cegah kucing untuk menjilati lukanya karena dapat memperparah infeksi. Upaya yang kedua yaitu segera periksakan ke dokter hewan jika kucing menunjukkan tanda-tanda infeksi seperti adanya benjolan yang membesar, kemerahan, bahkan berisi nanah, sehingga bisa mendapat penanganan lebih awal, dan pastikan kucing mendapat vaksinasi lengkap sesuai dengan anjuran dokter hewan. Vaksinasi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada kucing. Selanjutnya, upaya yang ketiga yaitu rutinlah memotong kuku kucing agar tidak terlalu panjang dan tajam. Kuku yang panjang dapat menyebabkan luka pada kucing saat menggaruk. Selanjutnya, upaya yang terakhir itu jika memiliki beberapa kucing, batasi interaksi mereka, terutama jika ada kucing yang cenderung agresif, agar menghindari kucing berkelahi hingga menyebabkan luka terbuka di bagian tubuhnya. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang sering menginfeksi kulit dan menyebabkan pembentukan abses. Abses terbentuk sebagai akibat dari respon peradangan tubuh terhadap infeksi bakteri. Faktor risiko terjadinya abses antara lain luka, gigitan, dan kondisi sistem imun yang lemah. Penanganan abses dapat dilakukan dengan mengeluarkan nanah dan pemberian antibiotik yang sesuai untuk mengatasi infeksi. Pencegahan abses dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, merawat luka dengan baik, dan pemberian vaksinasi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kucing. Sekian pembahasan materi tentang penyakit abses. Semoga dari pemateri saya, kita semua lebih menyadari bahwa penyakit abses sangatlah penting untuk diketahui, di mana kita tahu bahwa abses bahkan bisa menyebabkan kematian pada hewan kesayangan kita. Serta cara pencegahan dan penanganannya juga sangat penting untuk kita pahami, karena sesuai peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian dari saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Terima kasih.